teman-teman sekalian, untuk materi kali ini yaitu adalah tentang peramalan. Jadi seorang manajer operasional itu juga harus mampu meramalkan bagaimana tren yang akan dihadapi oleh perusahaan. Metode peramalannya itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah top-down forecasting, yaitu dengan cara dimulai dengan penggunaan hasil-hasil peramalan sebagai kondisi bisnis umum yang dibuat oleh para ekonom dalam lembaga pemerintah dan dalam perusahaan-perusahaan besar. Misalnya adalah adanya GMP yang datang GMP tahun yang akan datang besar 1.500 triliun rupiah. Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perusahaan. Di isu-isu politik, isu-isu kejadian dalam ekonomi pemerintahan itu pun juga akan berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Beberapa pengaruhnya itu tergantung dari komoditi yang diperjualbelikan oleh perusahaan. Ada juga yang namanya adalah bottom up forecasting, dimulai dari perkiraan permintaan produk akhir individual. Jadi berapa banyak produk yang dapat dijual perusahaan tahun depan, berapa jam pelayanan yang akan diminta. Dengan metode ini, para peramal menerima estimasi-estimasi dari orang-orang penjualan, para dealer, distributor, dan para pelanggan. Analisis juga perlu melihat pola-pola penjualan di masa yang lalu. Kalau untuk teknik bottom up forecasting ini banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan, baik skala mikro maupun skala besar, skala perusahaan. Jadi ketika contohnya rumah makan, rumah makan ingin terjual berapa porsi per harinya, maka bisa kita hitung dengan jumlah kursi yang disediakan oleh rumah makan tersebut. Ya, seperti itu. Dan juga kita lihat tren dari setiap kuartalnya. Kalau perusahaan itu biasanya dibagi menjadi 4 kuartal. Jadi per 3 bulan itu dilakukan evaluasi. Dan biasanya itu pun juga akan berulang ketika kondisi normal. Yang berbeda itu adalah tidak adanya kepastian keadaan itu yang memang harus membuat manajer operasional itu harus berpikir keras bagaimana agar perusahaan itu tetap maju meskipun dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Jadi bedanya bottom up dengan top down itu adalah ketika top down itu berasal dari isu-isu dari pemerintahan, dari prediksi ekonomi. Yang kedua itu adalah bottom up, itu dilihat dari banyaknya produk yang dapat dijual oleh perusahaan. Jadi kalau bottom up itu berasal dari perkiraan kemampuan ataupun data penjualan di masa lampau, sedangkan untuk yang top down forecasting itu adalah berasal dari kondisi bisnis secara umum. Dan dua-duanya ini juga dikombinasikan sehingga mampu untuk manajer operasional itu mampu memutuskan jalan mana yang paling baik untuk perusahaan. Di proses peramalan, yaitu adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan yang akan datang melalui pengujian keadaan masa lalu. Ini berbeda halnya dengan cenayang atau peramal-peramal mistis. Jadi manajer operasional itu adalah memprediksi.
memprediksi atau meramalkan kira-kira untuk trennya seperti apa ya, berdasarkan data-data yang ada. Esensi peramalan adalah perkiraan peristiwa masa yang akan datang atas dasar pola-pola di waktu yang lalu. Jadi contohnya adalah adanya lagu yang dulu hits, di recycle, dibuat versi terbarunya, itu pun trennya akan terus berputar seperti itu. Yang dulunya suka klasik, terus suka modern, terus kembali lagi ke suka klasik, dan sebagainya. Jadi contohnya adalah seperti itu. Tren itu adalah selalu berputar, kembali lagi, itu lagi, itu lagi. Seperti itu. Bagaimana proses ramalan itu terjadi? Yang pertama, yaitu adalah kita tentukan tujuannya. Jadi penentuan tujuan yaitu adalah penentuan estimasi yang diinginkan. Hal ini tergantung dari informasi dari para manajer. Jadi yang namanya perusahaan itu bukan hanya tentang profit. Ya, tujuannya memang profit, tetapi kembali lagi adalah trennya seperti apa. Informasi yang didapat itu, oh kita untuk tahun ini adalah karena keadaan ekonomi sedang kurang baik, maka kita bagaimana caranya agar bisa bertahan. Setelah kita tentukan tujuannya, yang kedua adalah kita pengembangan model, yaitu merupakan kerangka analisis yang apabila dimasukkan data atau itu data, maka menghasilkan estimasi di waktu mendatang. Jadi melakukan percobaan, ya, maksudnya adalah melakukan estimasi-estimasi. Nah, kira-kira kalau diberikan input target yang tinggi, kira-kira perusahaan mampu nggak? Nah, berapa kemampuan dari perusahaan untuk mendapatkan tujuan tersebut? Dengan cara apa? Dengan cara nanti setelah dikembangkan modelnya, model-model keputusan yang diambil oleh manajer operasional, maka harus diuji. Yang pertama tentukan tujuan, yang kedua adalah pengembangan model, yang ketiga adalah pengujian model. Jadi setelah ditetapkan tujuannya, dibuat kerangka analisisnya, terus diuji model untuk apa? Untuk menentukan tingkat akurasi, validitas, dan juga reliabilitas yang diharapkan. Nilai suatu model ditentukan oleh derajat ketepatan hasil peramalan dengan kenyataan ataupun aktual. Yang keempat adalah penerapan model. Perlu dimasukkan data historik guna menghasilkan suatu ramalan. Jadi kita lihat data-data di masa lampau. Jadi perusahaan itu di masa lampau pada kuartal yang sama apakah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di kuartal pertama, kuartal kedua, ketiga, maupun keempat. Berikutnya yang kelima adalah revisi dan evaluasi. Jadi perbaikan mungkin diperlukan karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, seperti tingkat harga, karakteristik produk, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan evaluasi ditujukan untuk perbandingan peramalan dengan hasil nyata, sehingga dapat menilai ketepatan penggunaan suatu metodologi ataupun teknik peramalannya. Jadi ada banyak produk-produk yang mengalami revisi. Nah, contohnya ukuran snack ya, yang dulunya besar sekarang kecil dengan harga yang sama. Ataupun untuk meningkatkan penjualan maka dibuat ukuran yang lebih besar, itu pun juga bisa. Terus setelah adanya revisi kita evaluasi, kira-kira bagaimana efek dari proses keputusan yang diambil oleh perusahaan, apakah semakin menguntungkan atau semakin baik. Seperti itu.
Jadi eh, adanya proses peramalan ini diharapkan perusahaan itu mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Jadi peramalan atau yang namanya forecasting ya, digunakan untuk membantu tercapainya suatu keputusan yang optimal, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peramalan menjadi suatu metode dan alat untuk manajemen yang merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Di peramalan atau forecasting juga menjadi alat bantu penting dalam perencanaan karena sifatnya yang efektif dan efisien khususnya dalam bidang ekonomi. Peramalan memiliki peran langsung terhadap peristiwa eksternal yang biasanya berada di luar kendali manajemen, seperti adanya perubahan ekonomi, perubahan keinginan pelanggan, munculnya pesaing, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan aspek-aspek yang mempengaruhi dari perusahaan. Peramalan itu bisa berasal dari data di masa lalu yang digunakan untuk keperluan estimasi data yang akan datang. Peramalan atau forecasting merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan. Peramalan itu sendiri bisa menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang suatu perusahaan. Jadi itu untuk peramalan. Jadi yang namanya proses peramalan itu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ramalan itu pasti mengandung kesalahan. Artinya adalah peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Jadi yang namanya masa depan itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Dan untuk meminimalisir ketidakpastian tersebut, maka perusahaan melakukan proses peramalan. Sifat yang kedua adalah peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Ya. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi yang namanya prediksi yang dibaca dari data yang masa lalu itu pasti punya salah. Pasti ada kesalahan. Tidak selalu menjadi hal yang tepat atau mutlak. Kalau biasanya di tahun 2-3 tahun yang lalu itu seperti ini. Kita melakukan hal yang sama di tahun berikutnya itu nggak bisa. Tapi bagaimana manajer atau manajemen itu membuat keputusan yang tepat. Meskipun memang tidak selalu tepat banget. Pasti ada kesalahan-kesalahan atau pasti ada macam-macamnya. Yang ketiga adalah peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Apalagi dengan adanya perubahan teknologi, perubahan kebiasaan hidup konsumen itu pun juga mempengaruhi. Kita sekarang nggak bisa membuat perencanaan itu dalam waktu jangka panjang, tapi bagaimana kita membuat perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi faktor kenapa kok lebih mudah dalam ramalan jangka pendek? Karena faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan. Sedangkan jangka panjang, ya, metode peramalannya itu semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan.
dalam proses peramalan ini itu perlu adanya ketelitian dan juga keakuratan. Jadi tujuan utama untuk peramalan adalah menghasilkan prediksi yang akurat. Maka peramalan yang terlalu rendah mengakibatkan kekurangan kesetiaan. Sedangkan peramalan yang terlalu tinggi akan menyebabkan inventory yang berlebihan dan biaya operasi tambahan. Jadi di dalam perusahaan itu tidak boleh untuk kesalahannya itu terlalu besar. Jadi ada space memang ketika adanya peramalan, oh ternyata di kuartal pertama itu harus menghasilkan 500 pieces. Karena di kuartal di tahun sebelumnya itu menghasilkan seperti itu. Itu bisa. Untuk toleransinya itu adalah 5-10%. Seperti itu. Berikutnya adalah adanya biaya. Biaya untuk mengembangkan model peramalan dan melakukan peramalan akan menjadi lebih signifikan jika jumlah produk dan data lainnya semakin besar. Jadi keakuratan peramalan dapat ditingkatkan dengan mengembangkan model lebih kompleks dengan konsekuensi biaya menjadi lebih mahal. Jadi di dalam pengeluaran biaya ini pun lebih baik mengeluarkan biaya di awal untuk melakukan peramalan daripada digunakan untuk proses produksi. Ya, karena kalau dibandingkan dengan proses peramalan, maksudnya adalah proses uji coba itu akan lebih murah daripada proses produksinya. Berikutnya untuk karakteristik dari peramalan itu adalah responsif. Ya. Ramalan harus dia stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi demand atau permintaan. Yang keempat, peramalan itu harus sederhana. Jadi proses forecasting ataupun peramalan itu harus sederhana. Keuntungan utama menggunakan peramalan yang sederhana yaitu adalah kemudahan untuk melakukan peramalan. Jika kesulitan terjadi pada metode sederhana, diagnosa dilakukan lebih mudah. Secara umum lebih baik menggunakan metode paling sederhana yang sesuai dengan kebutuhan peramalan. Teknik-teknik peramalan itu ada banyak, bisa dilakukan oleh manajer operasional. Salah satunya dengan cara teknik kualitatif. Teknik ini adalah subjektif atau judgmental atau berdasar pada estimasi dan pendapat-pendapat berbagai sumber pendapat yang baik bagi peramalan. Contohnya adalah berasal dari para eksekutif, orang-orang bagian penjualan, para langganan atau para ahli di berbagai bidang. Misalnya adalah konsultan manajemen. Jadi melakukan rapat dan juga melakukan peramalan secara bersama-sama bersama dengan stakeholder. Jadi teknik-teknik kualitatif ini kita bisa memberikan ya, dengan cara 3 langkah sederhana ya, atau 3 langkah utama. Yang pertama adalah menganalisis data yang lalu. Tahap ini berguna untuk pola yang terjadi pada masa lalu.
Analisis ini dilakukan dengan cara membuat tabulasi dari data yang lalu sehingga dapat diketahui pola dari data tersebut. Jadi ketika kita memiliki data penjualan 5 tahun terakhir, mana produk yang paling laris, di mana tempat yang paling laris, kita bisa memaksimalkannya. Dan juga berapa jumlah produksi yang dilakukan selama 5 tahun terakhir, itu pun bisa digunakan untuk meramalkan 1 tahun ke depan. Setelah dilakukan yang namanya analisis, yang kedua adalah kita menentukan metode yang dipergunakan. Masing-masing metode ini akan memberikan hasil peramalan yang berbeda. Metode peramalan yang baik adalah metode yang memberikan hasil ramalan yang tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi, penyimpangan yang paling kecil. Jadi memang harus menggunakan beberapa teknik. Yang ketiga adalah memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang dipergunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan seperti kebijakan-kebijakan yang mungkin terjadi, perkembangan potensi masyarakat, dan juga perkembangan teknologi. Jadi kita pun juga harus melihat apakah komoditi yang dipasarkan oleh perusahaan itu terpengaruh dengan adanya teknologi, perkembangan teknologi. Apakah masyarakatnya juga menginginkan perusahaan agar menuju ke teknologi yang lebih baik atau bagaimana? Nah, itu perlu adanya peramalan. Nah, berikutnya adalah kita juga bisa menggunakan metode Delphi. Itu merupakan teknik yang mempergunakan prosedur sistematis untuk mendapatkan suatu konsensus pendapat-pendapat dari suatu kelompok ahli. Proses Delphi dilakukan dengan meminta kepada para anggota kelompok untuk memberikan serangkaian ramalan-ramalan melalui tanggapan mereka terhadap daftar pertanyaan. Kemudian hasilnya diformulasikan dan dibagi lagi kepada kelompok tersebut. Jadi dengan melibatkan dari para eksekutif, orang-orang bagian penjualan, para langganan, juga konsultan manajemen, ya, maka dilakukan pengelompokan dan mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seputar peramalan dari perusahaan. Sehingga kita juga bisa meriset pasar. Ini juga bisa dilakukan dengan teknik riset pasar, yaitu adalah teknik secara khusus yang ditujukan untuk meramal permintaan dan penjualan produk baru. Jadi yang namanya perusahaan itu selalu perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mengeluarkan produk-produk baru. Jadi perusahaan yang baik itu adalah minimal 6 bulan sekali itu harus ada produk baru. Yang namanya konsumen itu tentunya ingin mendapatkan sesuatu yang beda, sesuatu yang spesial. Maka perusahaan itu harus mampu untuk menciptakan produk-produk yang sesuai dengan target marketnya. Berikutnya adalah analogi historik, yaitu adalah peramalan yang dilakukan dengan menggunakan pengalaman-pengalaman historis dari suatu produk yang sejenis. Jadi
selain kita melakukan riset pasar, kita pun juga bisa melihat analogi historik dari produk-produknya. Mana produk-produk yang sekiranya terjual laris, mana produk-produk yang terjual biasa, mana produk-produk yang kurang laku, ya, itu bisa diklasifikasikan. Berikutnya adalah konsensus panel. Itu adalah gagasan yang didiskusikan kelompok yang akan menghasilkan ramalan-ramalan lebih baik daripada dilakukan oleh seseorang. Jadi ketika melakukan ramalan itu tidak bisa memang satu atau dua orang, ya. Tidak hanya manajer operasionalnya, tetapi melalui kelompok-kelompok. Bisa tetap, bisa dengan pimpinan, dengan penjualan, ataupun konsumen. Metode yang lain itu adalah menggunakan analisis runtun waktu atau time series. Yaitu adalah model peramalan yang mencoba untuk meramaikan kejadian-kejadian di waktu yang akan datang atas dasar serangkaian data kejadian masa lalu. Komponen-komponen yang ada dalam peramalan time series adalah yang pertama adalah tren. Jadi, tren yang terjadi itu perubahan seperti apa. Ada juga musiman atau sesional. Jadi ada juga cyclical atau cyclical. Yang keempat adalah residu ataupun erratic. Dalam model klasik analisis time series, nilai ramalan atau Y merupakan fungsi perkara dari komponen-komponen di atas. Jadi peramalan time series ini data yang direkam selama interval waktu yang konsisten. Jadi kapan analisis time series digunakan dan kapan tidak. Jadi analisis time series bukanlah studi baru. Meskipun teknologi membuatnya lebih mudah untuk diakses, banyak dari teks yang direkomendasikan yang mengadakan teori dan praktik dasar subjek. Metode ini sendiri bahkan lebih tua dari itu. Jadi ketika waktu atau perubahan dari tren itu tidak terlalu tinggi, maka kita bisa menggunakan yang namanya time series ini. Tapi kalau perubahannya, ya, baik secara ekonomi, secara global itu memiliki perubahan yang signifikan, ini lebih baik tidak dipakai. Jadi dalam analisis time series ini, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, ada berbagai jenis data yang menjelaskan
bagaimana dan kapan data tersebut direkam. Sebagai contoh adalah data time series, adalah data yang direkam selama interval waktu yang konsisten. Jadi yang pertama adalah tren, yaitu merupakan pola gerakan penurunan atau pertumbuhan atau kenaikan jangka panjang serangkaian data historik. Jadi kita bisa lihat data-data masa lampau dari perusahaan, berapa produk yang diproduksi, berapa produk yang laku, berapa produk yang repeat order, dan sebagainya itu bisa menggunakan tren. Ada juga musiman, ya. Komponen ini mencerminkan pengaruh pola-pola pembelian musiman. Contohnya ketika konsumen ingin membeli pakaian baju koko, maka mendekati puasa ataupun mendekati Idul Fitri. Nah, contohnya seperti itu musiman. Ada juga adalah cyclical atau sering disebut dengan gelombang konjungtur. Itu adalah komponen dasar time series dan merupakan komponen yang paling sulit ditentukan bila rentang waktu tidak diketahui atau akibat siklus tidak dapat ditentukan. Dan terakhir adanya residu, merupakan unsur yang menunjukkan fluktuasi data yang tidak sistematik ataupun acak atau random. Jadi prosedur peramalan dalam time series itu tentunya juga hampir sama dengan metode-metode yang lain. Tetapi ada hal yang sama, itu adalah yang pertama adalah mendapatkan data historis dan menggambarkannya dalam scatter diagram untuk mengetahui tipe hubungan. Ya, contohnya adalah secara linier. Jadi pencarian data yang tepat ini bisa diperhatikan di dalam melakukan peramalan. Jadi tahap pencarian data ataupun mendapatkan data historis ini biasanya merupakan tahap yang cukup rumit dan seringkali merupakan tahap yang paling kritikal karena tahap berikutnya dapat dilakukan atau tidak tergantung pada relevansi data yang diperoleh tersebut. Jadi perlu dilakukan yang namanya analisa data. Jadi setelah kita mendapatkan data historis, kita perlu melakukan analisis datanya. Yaitu kita seleksi data, karena dalam proses peramalan seringkali kita menggunakan data yang berlebih atau bisa juga terlalu sedikit. Beberapa data mungkin tidak relevan dengan masalah yang akan kita analisis, sehingga mungkin dapat mengurangi akurasi dan peramalan. Data yang lain mungkin tepat guna, tetapi hanya untuk beberapa periode waktu saja. Pemilihan input awal, yaitu adalah data historis, ini sangat penting sekali. Setelah itu adalah mencari persamaan tren. Jadi, mencari persamaan tren itu bisa kita lakukan, yaitu dengan menentukan tren linier, yaitu data deret waktu.
Berikutnya adalah mencari indeks musiman. Ini juga bisa dilakukan. Yang keempat adalah memproyeksikan tren ke waktu yang akan datang. Jadi setelah kita tahu data historisnya, lalu kita mencari persamaan trennya dan mencari indeks musimannya, kita proyeksikan, kita ramalkan, ya, kira-kira tren waktu tahun depan atau 5 tahun ke depan itu seperti apa. Berikutnya adalah mengalihkan nilai-nilai tren bulanan dengan indeks musiman. Yang terakhir adalah memodifikasi nilai-nilai yang diramal dengan pengetahuan tentang kondisi-kondisi bisnis cyclical, antisipasi pengaruh-pengaruh yang tidak biasa. Kita juga bisa menggunakan perhitungan tren dengan cara menggunakan teknik freehand. Garis tren dibuat secara bebas tanpa menggunakan rumus matematika. Kurva tren freehand digambarkan melalui titik-titik data dan merupakan cara penyajian termudah. Jadi melakukan perhitungan tren dengan menggunakan freehand ini adalah cara yang paling mudah. Cara untuk melakukan metode freehand ini tidak terlalu memerlukan perhitungan, tetapi kelemahannya adalah gambarnya kurang akurat, kemudian garis trennya tergantung pada orang yang menggambarnya, nilai-nilai trennya kurang akurat. Kelebihannya adalah tidak memerlukan perhitungan. Yang kedua, jika garis trennya digambarkan secara hati-hati, maka hasilnya dapat mendekati gambar yang dihitung secara matematis. Terus pertanyaan adalah bagaimana kita menyelesaikan metode freehand, yaitu adalah dengan cara data dari hasil pengamatan digambarkan di dalam suatu diagram. Pada diagram tersebut ditarik garis lurus secara bebas. Garisnya sesuai dengan letak titiknya. Kita bisa menggunakan kuadrat kecil atau least square. Metode yang paling banyak dipakai untuk menentukan persamaan tren data karena menghasilkan line of best fit. Garis tren ini mempunyai sifat penjumlahan seluruh deviasi vertikal titik-titik data terhadap garis adalah 0. Penjumlahan seluruh kuadrat deviasi vertikal data historis dari garis adalah minimum. Garis melalui rata-rata X dan juga Y. Ini adalah contoh rumus yang digambarkan dalam perhitungan tren. Bisa juga menggunakan perhitungan contohnya adalah tahun 81 sampai 84 yang menggunakan sumbu X, di mana jumlah penjualannya itu adalah sumbu Y-nya. Maka dikalikan X kali Y, dan juga X kuadrat. Maka menghasilkan jumlah di bawahnya. Jadi peramalan dan bentuk Y sama dengan A ditambah B X adalah Y sama dengan 89
ditambah 1,1X. Ramalan untuk kuartal pertama tahun 1985 adalah sebesar 98,9. Ini dengan perhitungan 89 ditambah 1,1 itu adalah 98,9. Jadi dikalikan 9 lagi. Jadi dari sini, dari tren yang terjadi di kuartal pertama di tahun 1981 itu adalah 80 unit. Diurutkan sampai ke 1984 di kuartal keempat adalah 97. Maka di dalam perkembangannya itu kita dapat meramalkan bahwasanya di tahun 1985 di kuartal pertama itu akan menghasilkan 98,9 atau 99 unit. Jadi untuk mengukur jumlah unit yang harus diproduksi itu kan memiliki yang namanya toleransi. Toleransinya adalah 10%. Jadi ketika 98 berarti bisa jadi diproduksi lebih dari 99. Contohnya 110 seperti itu. Tapi tidak jauh berbeda dari ramalan. Untuk ramalan yang lain kita bisa menggunakan metode setengah rata-rata. Jadi kita bisa menggunakan metode setengah rata-rata dengan mencari rata-rata yang ada setelah data tersebut dibagi menjadi dua bagian. Jadi contohnya di kuartal pertama itu adalah 80. Nah, di tahun 1981. Di tahun 1982 itu kuartal kedua adalah 84. Di kuartal ketiga, di kuartal pertama di tahun 1983 itu adalah 86. Di tahun 84 di kuartal pertama adalah 90. Di situ kita lihat rata-rata dari kuartal pertama itu seperti apa. Oh, ternyata 80 ditambah 84 itu adalah 164 ditambah 86 itu adalah 250. 250 tambah 90 berarti 340. 340 dibagi 4. Ini sekitar 85. 85. Jadi tidak terlalu jauh untuk proses rata-ratanya. Jadi untuk menghitung tren atau melakukan ramalan tren itu dibutuhkan data yang akurat dan biasanya itu menggunakan software atau paling mudah itu kita bisa menggunakan Excel. Jadi kita tidak perlu menghitung secara manual, kita cukup menggunakan aplikasi Excel. Kenapa kok kita bisa menggunakan perhitungan tren atau least square?
itu karena metode least square itu dapat dipergunakan untuk melakukan peramalan penjualan. Karena metode ini merupakan salah satu teknik dalam menyusun peramalan penjualan dengan meminimumkan fungsi kriteria jumlah kuadrat kesalahan prediksi. Jadi itu teman-teman di dalam proses peramalan berarti adalah ada dua metode. Ada dua metode yaitu adalah top-down forecasting, yaitu dimulai dengan penggunaan hasil-hasil peramalan berbagai kondisi bisnis umum lalu diaplikasikan di perusahaan. Sedangkan bottom up forecasting itu adalah dimulai dari permintaan produk akhir individual. Jadi yang namanya perusahaan itu kan pasti memiliki beberapa produk. Mana produk yang best seller, mana produk-produk yang harus ditingkatkan, berapa jumlahnya, berapa jam pelayanannya, berapa outlet yang dibuka, di mana saja, jam berapa, itu pun juga harus dipikirkan. Jadi manfaat dari proses peramalan ini jadi untuk meminimalkan atau mengurangi biaya-biaya dari proses produksi. Jadi ketika proses peramalannya tepat, tidak terlalu sedikit maupun terlalu banyak, itu akan membuat perusahaan itu menjadi lebih efektif. Kalau terlalu sedikit, itu nanti akan kelabakan untuk bagian karyawannya. Tapi kalau terlalu banyak, itu akan membuat biaya persediaan itu terlalu